yang bernilai tambah. Padahal smelter ferro ore yang menghasilkan baja masih sangat minim. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan 4 strategi dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Menurut Airlangga, strategi dan kebijakan ini dilakukan karena Indonesia memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dari hubungan rantai pasok baru di pasar global. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, Lazardi Nurdin, mengatakan pandemi COVID-19 memang memberikan tantangan bagi pekerja konstruksi. Padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki anggaran fantastis hingga 400 triliun rupiah untuk deretan proyek infrastruktur pada tahun 2020. Lazardi menyampaikan pekerjaan konstruksi harus tetap berjalan. Oleh karenanya, jasa konstruksi harus mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan Menteri PUPR terkait protokol dalam pekerjaan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight. Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang 20. Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, edukatif dan juga seru tentunya dalam program Palembang Insight, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten ya. Baik, Smart Listener, pandemi COVID-19 yang telah mewabah ke seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah setempat. Di kota Palembang sendiri, kasus COVID-19 dapat dikatakan masih mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan karena tepat pada Kamis besok Peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19 resmi diberlakukan. Dan Smart Listener, lantas apakah upaya pemerintah Kota Palembang dalam menangani penyebaran COVID-19 sudah berjalan dengan baik? Selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2020, dengan tema Sudah Optimalkah Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Palembang. Ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Ini yang pertama kita sapa terlebih dahulu narasumber spesial kita. Ini ada Sekda Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Ratu Dewa. Selamat sore Pak Ratu Dewa. Sore, assalamualaikum. Spesial kita ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, ini kembali berjumpa dengan Pak Ratu Dewa. Dulu saya sempat jadi wartawan juga, sering di Pemkot. Ini terakhir ketemu waktu saya masih di lapangan Pak. Ini kembali berjumpa di studio ya sama Pak Ratu Dewa. Baik, ini di sebelah Pak Ratu Dewa ada Kadinkes Kota Palembang, ada Dr. Fauzia Sisi. Selamat sore Bu Fauzia. Sore. Apa kabar Bu Fauzia? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan ini dari Ketua Forum Diskusi Pemuda Sumsel sekaligus Komite Relawan COVID-19 Kota Palembang, ada Bung Eno. Selamat sore Bung Eno. Ya, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wah, ini ada anak muda ya di tengah-tengah talk show pada sore hari ini. Baik, untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon ya, di 0711360031 atau di WhatsApp di 081178010118. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja Smart Listener, ini topik kita menarik sekali mengenai optimalisasi penerapan protokol kesehatan di Kota Palembang. Mungkin sebelum kita membahas ya lebih jauh mengenai optimalisasi penerapan protokol kesehatan, kita update dulu nih
Ini kondisi terkini, Pak Ratu Dewa. Kondisi terkini kasus COVID-19 di Kota Palembang. Mungkin kita ke Dokter Sisi mungkin ya langsung ya bisa menyampaikan update Bu, kondisi terkini kasus COVID-19 di Kota Palembang. Silakan. Baik, terima kasih Dek. Jadi per 14 September itu total kasus konfirmasi di Kota Palembang ada 2.791 kasus COVID-19. Dari kasus konfirmasi ini, alhamdulillah kasus aktif kita berada di 468 atau 16,77%. Itu kita kasus aktif di bawah nasional sebesar 24,5% kalau angka nasional. Sehingga bisa dikatakan kasus sembuh kita itu di angka 77,24%. 77,24%. Ya, betul. Nah, dari kasus ini itu yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki ya. Jadi kita tahu ya, laki-laki ini adalah pencari nafkah. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua di kelompok umur. Jadi sebagian besar kelompok umurnya adalah kelompok umur usia produktif di sini. Jadi kalau dia udah laki-laki usia produktif berarti usia pekerja. Dan hampir 60% itu memang diderita dari hasil penyelidikan epidemiologi yang telah dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan, itu adalah kelompok pekerja. Berarti kami kalau dari petugas kesehatan ini sangat menyambut baik dan mudah-mudahan Perwali 27 yang akan ditegakkan besok itu memang benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, karena yang namanya orang muda pasti mobilisasi tinggi gitu ya. Baik. Berarti memang untuk penularan COVID ini memang banyak orang yang mobilitasnya di luar rumah ya, Dokter Sisi ya. Nah untuk zona saat ini di Palembang kalau boleh update saat ini zona kita zona apa, Dokter Sisi? Ya, dari pantauan kami di website BNPB Pusat ada di mana setiap minggu BNPB Pusat itu mengupdate peta risiko daerah seluruh Indonesia. Kita Kota Palembang masih masuk dalam zona resiko sedang atau zona oranye, dan tentunya kita nggak mau merah ya Pak Sekda. Jangan sampai. Baik, berarti untuk saat ini update untuk zona status kita masih zona orange ya. Betul. Kita harapkan ini sampai baik-baik zona hijau lah kalau bisa. Amin. Baik. Nah, kita langsung ke Pak Sekda Kota Palembang ini. Pak Sekda, besok Perwali nomor 27 tahun 2020 akan resmi ya diberlakukan setelah 1 minggu. Ini kita sudah melakukan sosialisasi secara gencar. Ini kalau boleh tahu Pak Sekda, ini merupakan yang kedua kalinya ya pemberlakuan sanksi. Alasannya untuk yang kedua kalinya dilakukan ini apa Pak Sekda, silakan. Terima kasih. Jadi memang kita ada regulasi instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, terus turunannya lagi ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, termasuk ada surat dari Menteri Dalam Negeri, terus turun lagi ke peraturan gubernur. Maka kita menyikapi dari beberapa regulasi yang ada, kita buatlah Perwali 27 tahun 2020. Ada substansi penting di sana bahwa Perwali mengatur tentang adaptasi terhadap normal kehidupan baru. Artinya kalau bicara normal kehidupan baru, ada pola perilaku yang harus dirubah yang selama ini terjadi. Apa perilaku yang harus dirubah? 3 hal. Pertama, kita harus selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan. Artinya di setiap kesempatan, di rumah, di pelayanan umum, fasilitas umum, dan dimanapun kita berada, suka tidak suka, mau tidak mau harus melaksanakan ini. Dan ini suatu kewajiban. Nah, bertolak dari sana, kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Kadinkes tadi. Kita tidak ingin Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali ke zona yang tidak diinginkan sampai zona merah, hitam, dan lain sebagainya. Kita tetap berusaha dan berdoa semoga kita pada level zona hijau. Maka dari itu upaya kita tadi terakhir saya sudah membuka acara sosialisasi dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat. Tokoh agama, Sivitas Akademika, ormas, media, organisasi paguyuban, organisasi profesi, dan lain sebagainya, semua tadi ada di sana. Paling tidak forum ini adalah forum sharing dan bisa menyampaikan, mempublish, mensosialisasikan kepada akar rumput RT, RW, camat sampai ke tingkat Kota Palembang. Maka dari itu kita ingin gerakan ini secara masif. Mulai besok kita adakan penegakan hukum, disiplin, protokol kesehatan. Saya tadi langsung cek lapangan, nanti ada sidang terfiring oleh pihak pengadilan
Yang tidak pakai masker secara mobile ada tim terpadu nanti dikoordinasikan di bawah gugus tugas. Pol PP ada di sana, Perhubungan ada di sana, Dinkes ada di sana, Kajari, Polrestabes, dan DIM dan lain sebagainya ada di sana. Nanti sidangnya di mana? Di depan Onpera. Tadi kami sudah di sana, persiapannya sudah oke semua. Terus ada tenda. Sidangnya bentuk apa hukumannya? Sanksinya apa? Bisa lisan, bisa tertulis, bisa penahanan identitas diri, bahkan sampai denda. 100 sampai 500 ribu, 500 sampai 1 juta rupiah. Nah itu garis besarnya Perwali 27 tahun 2020. Oke, baik. Berarti dalam penerapan Perwali ini banyak sekali ya Pak Sekda ya, pihak yang dilibatkan baik dari aparat hukum dan masih banyak lagi. Nah ini Perwali ini berlakunya sampai kapan Pak Sekda kalau boleh tahu? Iya, berlakunya Perwali kita tentunya tidak ada batasan waktu. Tergantung dari pemerintah pusat. Termasuk zonasinya juga akan berpengaruh. Walaupun ini katakanlah masih zona hijau, tapi tetap ini akan tetap berlaku. Karena tadi kita ada pola dan gaya hidup baru. 3 hal tadi, saya kira demikian. Oke, baik. Memang untuk Perwali ini batas berlakunya kita masih belum tahu ya, meskipun zona hijau kita masih ambil aman juga ya Pak Sekda ya. Oke, baik. Nah, berarti untuk para pelanggar nanti ini dari misal dari seluruh wilayah Kota Palembang nih, ini langsung dialihkan ke Monpera untuk tipiringnya ya? Tepiringnya ya, tepiringnya tersentralisasi, terpusat di depan Monpera. Cuma satu lokasi di Monpera Pak ya? Tetapi untuk tim yang melaksanakan rahasia itu mobile sifatnya. Mobile keliling dari antar RT, kecamatan, kelurahan, terus ada 330 regu. Ada 330 regu yang tersebar di pemerintah Kota Palembang. Dia dibagi per klaster. Ada yang di mall, ada di pusat perbelanjaan, ada yang di pasar, macam-macam. Nah nanti ada satu bus yang selalu mobile nanti yang dapat hukuman langsung dibawa disidangkan di sana. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum dibawa ke sidang terpiring nanti ada hukuman atau sanksi sosial sifatnya. Katakanlah ketika sanksi sosial dia tidak pakai masker, terus dilihat tingkat kesalahannya juga, ternyata maskernya ada tapi tidak dipakai. Tapi kita berikan sanksi cukup, umpamanya bersihkan selokan atau sejenis itulah. Tapi ada unsur kesengajaan dia tidak pakai masker, maka dia dibawa ke dalam persidangan. Oke, baik. Baik, Pak Sekda dan Bung Eno dan Dokter Sisi, kita jeda dulu sebentar. Ini menuju segmen kedua nanti. Ini saya mau nanyain, ini kan Perwali sudah diterapkan 2 kali ya. Ini kedua kalinya Perwali ini diterapkan. Apa sih, ada nggak perbedaan antara Perwali yang sebelumnya dengan Perwali yang saat ini diberlakukan khususnya besok ya? Nah ini akan kita tanyakan dan akan kita bahas di segmen kedua nanti. Dan untuk smart listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp di 081178011018. Kami segera kembali. Palembang Inside. Ice, ini tolong fotokopi ya. Iya Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sebelah. Satu lagi tolong meeting. Jangan pesan Iya Pak. Itu. Tidak. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration.
Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Your favorite songs from Smart FM. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2020. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik sekali. Ini sudah optimalkah penerapan protokol kesehatan di Kota Palembang? Bersama tiga narasumber kita ini ada Pak Sekda Kota Palembang, Pak Ratu Dewa, Bung Eno, dan Dr. Fauzia Sisi. Baik, Smart Listener, di segmen sebelumnya tadi Dr. Fauzia Sisi juga sudah menjelaskan ini terkait update ya kasus COVID-19 di Kota Palembang, yang ini kasus kesembuhannya juga sudah menuju ke arah perbaikan ya, Dr. Sisi ya. Dan untuk perwali besok juga Pak Sekda juga sudah menegaskan lagi bahwa untuk penerapan perwali besok ini untuk sidang tipiringnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Sekda. Dan di segmen kedua ini saya sempat menanyakan di pengunjung segmen pertama sama Pak Sekda, perwali ini merupakan penerapan sanksi yang kedua kalinya ya diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang. Mungkin Pak Sekda boleh dikasih bocoran apa sih perbedaan antara perwali yang sebelumnya dengan perwali yang saat besok diberlakukan, Pak Sekda, silakan. Baik, terima kasih. Kalau ditanya apa sih perbedaan perwali sebelumnya, kita dua kali mengalami PSBB, pembatasan dalam skala yang besar. Terus setelah itu diperpanjang lagi. Di perwali sebelumnya kita mengatur pembatasan dan bukan pemberhentian. Kalau daerah kabupaten lain itu adalah penghentian, tapi kita pembatasan. Okay. Nah, pembatasan kita di perwali-perwali sebelumnya itu ada 50%. Baik itu para tenaga kerja, terus kegiatan-kegiatan di perkantoran, semua dibatasi 50%. Nah, di perwali sekarang kita tidak ada pembatasan, akan tetapi penegakan penerapan disiplin protokol kesehatan, yaitu dengan 3 hal tadi. Jadi kalau ada di pusat keramaian, katakanlah di resepsi pernikahan, kalau di perwali sebelumnya kan di sana katakanlah kapasitas jumlah ruangannya ada 100, kita batasi 50 orang. Nah sekarang tidak. Yang penting buat kita ada pengaturan jaraknya 1 sampai 1,5 meter. Terus ada dan menyiapkan tempat cuci tangan. Terus kita lihat para undangan harus pakai masker. Nah itu substansi pentingnya perbedaan antara perwali dulu dengan yang sekarang. Yang lainnya saya kira sama, termasuk sanksinya juga ada, termasuk dendanya juga ada. Saya kira demikian. Berarti memang pada perwali yang saat besok akan diberlakukan ini bukan
pembatasan juga penghentian, tapi penegakan ya, seperti itu ya Pak Sekda ya. Nah, kalau untuk event-event seperti event pernikahan, kalau ada yang melanggar, ini sanksinya seperti apa Pak Sekda? Kalau beda ya antara sanksi ibadah dengan sanksi di luar itu, katakanlah saya kasih contoh tadi di tempat resepsi pernikahan, maka yang kena sanksi itu adalah bisa jadi orangnya, artinya kita yang datang, bisa jadi panitia dan penyelenggaranya. Artinya kalau panitia penyelenggara kan termasuk penanggung jawab gedungnya. Maka dari itu pertama kita berikan teguran lisan, tertulis dan denda, dan bisa sampai penyambutan izin dari operasional dari gedung tempat kita menyewa atau tempat kita melaksanakan satu pertemuan. Maka dari itu sanksi kita lihat jenis sanksinya apa dulu yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Nah, Pak Sekda, ini perwali ini kan sudah disosialisasikan selama seminggu terakhir. Nah, apa hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan juga aparat setempat? Apakah aparat ini bersifat humanis dalam sosialisasinya atau seperti apa, Pak? Memang langkah awal adalah penerapan kita yang kita kedepankan adalah sifatnya persuasif, persuasif, humanis. Terus ukurannya apa, gimana ketaatan masyarakat dan warga Palembang? Tentunya ini belum bisa kita ukur. Kita lihat nanti penegakan besok. Nah, memang selama ini ada survei yang cukup menarik dari Dinas Kesehatan di waktu kita memberikan sanksi terhadap warga Palembang yang tidak memakai masker waktu itu. 97,80 sekian persen ketaatan warga Palembang itu cukup taat, tidak pakai masker, sehingga per hari itu selalu turun orang tidak masker. Kemarin kita di karantina di asrama haji, terus pindah ke Wisma PGRI, selalu tiap harinya menurun. Artinya tingkat kepatuhan, ketaatan warga kita pakai masker cukup tinggi. Dan mudah-mudahan saja dengan sosialisasi selama hampir 1 minggu ini, besok kita lihat hasilnya penegakannya gimana, dan mudah-mudahan mayoritas masyarakat Palembang patuh dan taat untuk selalu pakai masker. Oke, baik. Berarti memang untuk penggunaan masker ini cenderung kadang naik, kadang menurun juga ya Pak Sekda ya? Nah, baik, mungkin langsung ke Dokter Sisi. Kalau dari hasil survei kita, apa sih alasan dari masyarakat para pelanggar selama penerapan sosialisasi ini masih jarang menggunakan masker seperti itu, atau masih malas lah menerapkan protokol kesehatan, Dokter? Ya. Jadi selain kami melakukan survei pada saat waktu PSBB, pada saat dalam waktu di bulan Agustus kami juga membagikan Google Form untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat ya, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyakit coronavirus ini. Ternyata kalau kita lihat hampir 80% masyarakat kita ini sebenarnya tahu penyakit ini, tahu bagaimana pencegahannya. Nah, tetapi tinggal sekarang ini kedisiplinan. Orang disiplin ini biasanya kalau kita lihat dalam perilaku tuh ada yang ditakuti. Ya, kalau sama kayak kita kalau mau ke baik kendaraan bermotor roda 2, kalau ada polisi kita nggak pakai helm kita takut. Nah, sekarang ini karena salah satunya memang dari hasil analisis ahli epidemiologi di awal-awal juga sebelum PSBB, memang law enforcement atau pemberlakuan satu aturan dengan sanksi ini menjadi salah satu bentuk intervensi non farmakologi, artinya tanpa obat-obatan karena obatnya belum ada, yang memang perilaku ini menjadi penyebab terjadinya satu penyakit pada seseorang. 40%-nya itu di perilaku dan 30% di lingkungan. Begitu. Jadi memang kita melihatnya mungkin sebelumnya itu law enforcement-nya ini yang belum ya. Mengingat ya namanya penyakit, apalagi sebabnya virus kan tidak terlihat virusnya. Sementara orang yang sakit berat itu di rumah sakit, kan pelayanan kita di rumah sakit orang kasus berat yang sekarat itu tidak boleh diekspos. Jadi masyarakat itu tidak mengetahui seberapa berat sih COVID-19 ini. Sementara yang terlihat di lapangan itu, yang terlihat adalah orang-orang kasus positif tapi tanpa gejala, karena memang usia muda tadi yang menderita. Nah, itu sehingga masyarakat itu juga mungkin mereka kok penyakit ini ada tapi sepertinya ya tidak terlihat berbahaya juga mungkin ya. Oke, baik. Apalagi saat ini memang informasi yang disampaikan oleh Satgas Nasional juga sudah jarang lagi ya diupdate di televisi-televisi seperti yang dulu-dulu ya, Dokter Sisa. Jadi ini memang tugas berat bagi pemerintah setempat lah dalam mengedukasi masyarakat. Nah, tentunya
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, peran pemerintah saja tidak cukup ini, Pak Sekda. Tentunya kita juga memerlukan peran elemen-elemen masyarakat, khususnya peran pemuda. Nah, ini kita mengundang, ini ada Bung Eno, ini selaku Ketua Forum Diskusi Pemuda Sumsel dan Komite Relawan COVID-19 Palembang. Nah, Bung Eno, dalam mengedukasi masyarakat, khususnya dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, ini kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan, khususnya dari Komite Relawan COVID-19 Kota Palembang? Silakan. Ya, terima kasih Bung Nando. Ya, sebelumnya saya merasa terhormat duduk bersama Bapak Sekda dan Ibu Kepala Dinas pada siang hari ini, yang mana menurut kami sendiri, kami telah melakukan banyak sosialisasi, salah satunya membagikan masker dan juga membagikan sembako bagi mereka yang terdampak. Dan itu juga dari pihak-pihak yang memang mereka merasa bahwa hari ini masalah ini bukan masalah Indonesia, tapi sudah masalah global. Jadi kami hari ini menyikapi bahwasanya memang perlu adanya aturan. Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang hari ini. Tetapi mengingat dari poin aturan itu, masyarakat Palembang ini jangan sampai semakin diatur mereka semakin menganggap bahwasanya hal ini akan menjadi fobia. Karena yang kami temukan juga di masyarakat ada dua sisi. Yang pertama dari sisi fobia, yang kedua dari sisi mereka tidak peduli. Karena yang di lapangan, saya juga selaku ketua dari Gerakan Relawan Muda Emas Lawan Covid yang tergabung di Komite Relawan Covid Kota Palembang, juga menyikapi masyarakat perlu adanya pandangan bahwasanya kita harus bahu-membahu gotong royong dalam mengatasi masalah Covid. Karena hari ini Pak Sekda sudah menyampaikan apa saja yang harus dilakukan, salah satunya membuat aturan. Membuat aturan saja tidak terlalu cukup. Perlu adanya edukasi yang nyata ke masyarakat. Ya, benar kata Pak Sekda tadi, sampai ke tingkat RT. Sekarang masyarakat Kota Palembang khususnya, contoh, saya pernah mendapatkan sampel di salah satu puskesmas. Orang mau masuk ke puskesmas tapi nggak jadi. Baik, Bung Eno, kita maaf menghentikan dulu, kita angkat dulu penelpon ini dari. Ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, silakan Bung Eno, silakan lanjutkan. Ya, jadi menyikapi hal itu, gotong royong yang terjadi di masyarakat harus dilakukan. Karena hari ini pemerintah saja tidak cukup. Benar apa yang disampaikan Pak Sekda, akar rumput itu harus jalan. Contohnya ketua RT. Ketua RT harus mensosialisasikan itu dengan benar dan tepat. Tepat seperti apa proses pencegahan, tepat seperti apa proses bagaimana kita untuk keluar rumah. Nah, karena ketika mereka tidak keluar rumah, mohon maaf ini Pak Sekda, mungkin mereka nggak makan. Benar. Jadi harus ada stimulan yang terbaik dari pemerintah Kota Palembang. Kalau mereka keluar rumah seperti apa, kalau mereka di dalam rumah seperti apa. Itu mungkin tanggapan dari kami selaku Forum Diskusi Pemuda Sumsel. Baik. Memang saat ini para pemuda memang sangat dibutuhkan ya perannya untuk membantu pemerintah Kota Palembang dalam hal menangani COVID-19. Baik, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga ini karena pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp sudah banyak masuk. Mungkin akan kita bacakan di segmen ketiga nanti, Pak Sekda. Dan untuk smart listener, untuk Anda yang berpartisipasi, kami masih mengundang Anda di via telepon di 0711-3631 atau di via WhatsApp kami di 0811-780-1018. Kami segera kembali. Palembang Insight. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Aksi
nekat. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store. Supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu ni? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Your favorite songs from Smart FM. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2020, dan kita masih membahas topik yang sangat spesial dan menarik sekali ini. Sudah optimalkah penerapan protokol kesehatan di Kota Palembang?
Bersama 3 narasumber kita, ini ada Pak Sekda Kota Palembang, Dr. Andes Ratu Dewa, Ketua Forum Diskusi Pemuda Sumsel, dan Komite Relawan COVID-19 Kota Palembang, Bung Eno, dan Kadinkes Kota Palembang, Dr. Fauzia Sisi. Baik, Pak Sekda, ini di segmen ketiga kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar channel YouTube kita dan WhatsApp ya, karena ini udah banyak banget yang masuk. Pertama kita bacakan dulu, ini dari Haris Abkori. Ini tidak disebutkan ya dari mana Haris Abkori, karena dari channel YouTube Smart FM Palembang. Pak Sekda, ini misal yang melanggar aparat pemerintahan, bagaimana penindakannya? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Sekda. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan ya. Iya. Sebenarnya kalau penegakan masalah disiplin protokol kesehatan, dia tidak pilih kasih. Apakah itu aparat pemerintah atau masyarakat, tentunya sama, tapi jalurnya yang berbeda. Kalau untuk pemerintah tentunya kita punya gugus tugas. Nanti di kesana terus ada untuk penjatuhan hukuman disiplinnya, kita punya inspektorat, terus punya BKPSDM. Mungkin jalurnya saja yang beda, tapi pada intinya perwali ini berlaku untuk semua orang. Oke, baik. Berarti memang tidak ada pilih kasih ya dalam penegakan hukum di perwali ini ya. Kita angkat dulu, ada telepon ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, dari Ibu siapa, di mana Bu? Dari Ibu Ita di Kenten. Oke, baik, silakan Bu. Pertanyaannya mau ke Pak Sekda, ke Dokter Sisi, atau ke Bung Eno, silakan. Ya, ke Pak Sekda sama Bu Dokter ya dah. Oke, silakan. Ini saya mau tanya Pak, kan keramaian sudah boleh ya Pak ya? Saya mau tanya nih untuk anak-anak ini Pak, sekolah ini sudah kapan dimulai nih Pak? Oke, cukup Bu. Ya, kedua ini mau tanya sama dokter ini untuk standar pakai masker, bahan masker yang benar itu yang gimana ini? Baik, jadi ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Iya, makasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung ke Pak Sekda dulu, baru ke Dokter Sisi ya untuk penerapan bagaimana cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Silakan Pak Sekda. Oke, langsung saja Bu Ita Kenten. Keramaian boleh tidak boleh dibuka sampai sekarang. Kuncinya satu, yang penting mentaati dan patuh terhadap protokol kesehatan. Terus bagaimana dengan sekolah? Kemarin kita sudah adakan rapat koordinasi dengan 12 unsur lengkap di sana, termasuk dari dokter-dokter spesialis, terus dokter anak dan lain sebagainya. Hasil kesimpulannya cuma satu, permintaan mereka jangan dulu dibuka, tetap melalui daring. Terus ini juga diatur dalam regulasi, karena kalau dinas pendidikan itu ada aturan dari pusat. Terus bagaimana ke depan? Ke depan tetap kita menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait dengan untuk sekolah boleh buka atau tidak. Lagi pula ini jadi bahan pertimbangan terhadap zona. Zona merah, urin, hijau itu akan jadi pertimbangan dari pemerintah pusat. Demikian. Oke, baik. Untuk penerapan sekolah tatap muka berarti memang masih menunggu keputusan dari pusat ya Pak Sekda. Baik. Dokter Sisi, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ita terkait penerapan penggunaan masker dengan baik dan benar itu seperti apa? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Bu Ita. Untuk masker, untuk masyarakat umum yang dianjurkan adalah masker kain ya, yang tidak menderita gejala saluran nafas. Itu jadi masker kain. Jumlah yang terbaik berdasarkan literatur WHO itu 3 lapis. 3 lapis bisa katun ya. Jadi 3 lapis itu bisa dari bahan katun atau spunbond gitu, yang intinya pada saat kita menggunakan itu, pada saat kita meniup lilin, itu udaranya tidak tembus dan apinya tidak mati. Jadi minimal 3 lapis. Minimal 3 lapis. Ya, dan menutupi sampai ke tulang hidung, itu sampai ke tulang pipi. Jadi jangan sampai nggak tulang pipi, dan menutupi dagu ya. Jangan sampai ada celah yang masuk ya, dalam hidung ya, seperti itu Dokter Sisi. Ya, betul. Oke, baik, kita lanjut. Ini dari kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang ada Mas Endro Saputro. Terkait bantuan dari pusat ataupun Pemprov, bagaimana distribusi dan pengawasannya? Karena KPK sudah diberi warning soal tingkat kerawanan korupsi bansos tersebut. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Ini mungkin langsung ke Pak Sekda, Pak, terkait pengawasan distribusi bantuan ya, Pak Sekda, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kita sangat hati-hati betul terhadap penggunaan dana COVID ini. Apalagi sudah ada surat edaran dari KPK, terus ada lagi surat dari SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.
kita sudah menindaklanjuti dengan MOU dari aparat penegak hukum, mulai dari BPKP, dari Kajari, dari Polrestabes. Nah, kita selalu apapun langkah yang kita lakukan, kita ada pendamping dari aparat penegak hukum. Juga secara rutin ada dari tim KPK, dari Kopsugah KPK untuk memberikan supervisi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran ini. Untuk sementara kita kemarin juga sudah meluncing untuk mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat, baik berupa beras maupun berupa uang tunai kepada warga sesuai dengan data DTKS dan non DTKS yang selama ini terdistribusi kepada warga yang ada di Palembang. Oke, baik. Berarti memang tuh pengawasan distribusi ini sudah secara maksimal ya, sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dengan penuh kehati-hatian seperti itu ya Pak Sekda ya. Baik, ini banyak sekali Pak Sekda, saya bacakan ini mungkin mohon maaf kalau ada yang tidak sempat dibacakan ya. Ini dari Bu Tuti Andriana. Apakah ada jam malam pada penerapan PSBB kali ini? Ini kembali ke Pak Sekda lagi nih, silakan Pak Sekda. Banyak sekali. Saya cepat saja menanggapi karena sudah terbiasa ini menanggapi keluhan warga. Jadi Bu Tuti, dari awal memang sebelum PSBB saya awal-awal sudah memerintahkan para camat. Kebetulan saya punya grup camat, terus RT, lurah setempat untuk dipantau betul warga kita yang terkena COVID ini. Bu Kadinkes ini sering kewalahan, Bu ini begini, ada warga kita begini. Malam-malam petugas Ibu Dinkes dari puskesmas mendatangi warga, kadang agak kewalahan Ibu Dinkes ini, macam-macam. Warganya tidak mau dibawa, akhirnya membawa Babinsa, Babin Kaptimas. Nah, sinergi ini terus kita bangun. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang tetap para aparat kita di lapangan memonitor selagi kuncinya para ibu-ibu harus jujur. Warga kita harus jujur, dilaporkan kepada ketua RT, Pak, begini-begini, diceritakan apa adanya dengan dokter biar bisa ditangani. Tapi kalau nggak jujur, diam-diam, nah di situ sering para dokter kita, para petugas kita agak kewalahan. Kuncinya ungkapkan apa adanya, riwayat perjalanannya disampaikan sehingga bisa di-tracking oleh Dinas Kesehatan. Benar sekali, karena memang permasalahan saat ini banyak masyarakat yang mungkin minder ya untuk mengakui bahwa dirinya menderita COVID-19 karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Seperti itu ya Dokter Sisi ya. Oke, nah ini dari Rocky di Palembang. Pak Sekda, upaya pemerintah kota agar ekonomi di Palembang kembali bangkit bagaimana Pak? Nah, ini mungkin pertanyaan penutup ya di segmen ketiga ini, silakan Pak Sekda. Oke, jadi memang ada dua hal yang menarik hasil surveinya, bahwa penanganan bidang ekonomi dan penanganan di bidang kesehatan itu harus beriring, sejalan. 47% di Indonesia harus beriring. Nah, sekarang kita memang sudah ada anggaran DED, dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Nah, kita ingin menghidupkan UMKM yang ada. Maka dari itu dalam rangka menghidupkan UMKM ini cukup banyak. UMKM kita hampir 21.000 lebih di Palembang. Termin pertama sudah didistribusikan, terus ada lagi termin kedua. Ini semata-mata untuk menggeliatkan perekonomian UMKM di kalangan masyarakat marginal dan di kalangan masyarakat grassroots. Ini sedang kita lakukan. Baik, apalagi saat ini memang UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional Pak Sekda ya. Oke, baik, kita jeda dulu menuju segmen terakhir nanti Smart Listener. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawab di segmen terakhir nanti. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat,
Misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena amboring alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Your favorite songs from Smart FM. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2020. Dan kita sudah berada di segmen terakhir ini perbincangan kita pada sore hari ini. Ini sangat seru sekali ya di segmen ketiga. Dan tadi Pak Sekda sudah menjawab secara lugas dan tegas ini beberapa pertanyaan dari pendengar kita, baik dari channel YouTube maupun dari WhatsApp. Ini ada satu lagi Pak Sekda, pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir lah di perbincangan kita pada sore hari ini. Ini dari Bu Saur di Perumnas. Kita ketahui bersama bahwa ada sebagian orang yang tidak mempercayai penyakit virus corona. Salah satunya contoh adalah anggapan bahwa COVID-19 merupakan rekayasa yang diciptakan oleh WHO, yang disampaikan oleh salah satu figur public figure yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Ratu Dewa soal masih adanya public figure yang tidak mempercayai hal tersebut? Mungkin kita juga akan tanyakan juga ya ke Dr. Sisi mengenai hal ini. Silakan Pak Ratu Dewa. Terima kasih. Baik, saya singkat saja sih, silakanlah orang punya persepsi yang macam-macam, itu hak mereka lah. Kita hargai karena ini alamnya alam demokrasi.
Dari perspektif mana dia melihat silakanlah. Tapi yang penting buat kita adalah analisis pribadi silakan jalan. Tetapi karena kita orang pemerintahan, tentunya dari pemerintahan, dari presiden, dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain, tentunya sudah memiliki kajian yang komprehensif, baik itu dari WHO dan lain sebagainya. Karena saya juga bukan orang medis tapi orang pemerintahan, yang penting bagi kita adalah tingkat kepatuhan, ketaatan kita terhadap kajian, terus buku-buku yang diberikan, terus regulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat, provinsi ke kota, itu yang kita laksanakan. Tentunya sudah melalui kajian yang luar biasa, yang secara komprehensif. Selanjutnya mungkin ditambahkan oleh Dr. Sisi. Oke, silakan Dr. Sisi. Ya, tadi di awal saya sudah menginformasikan ya bahwa penyakit ini sebabnya virus tidak terlihat. Kasus berat yang dying hampir meninggal, kemudian alhamdulillah beri kesembuhan atau mungkin meninggal, itu ada di rumah sakit, tidak bisa kita expose karena undang-undang praktek kedokteran. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara utuh ya bagaimana perjalanan penyakit ini. Dan yang terlihat hanya kasus-kasus yang tanpa gejala. Selanjutnya juga dalam hal kesehatan. Kesehatan ini adalah sesuatu ilmu pasti dan bisa dikaji secara ilmiah. Jadi taruhlah kalau orang itu mengeluh demam, itu berarti ada tanda suhunya di atas 38,5 derajat. Sama dengan orang kalau sudah didiagnosis dengan COVID, itu berarti ada indikatornya bahwa dia dari pemeriksaan laboratorium itu terbukti ada kuman di situ, ada virusnya, ada RNA-nya virus di situ yang terbaca. Dan itu memang virusnya itu sendiri kalau di luar ya secara mikroskop elektron itu sudah bisa terlihat ya oleh ahli. Jadi ya seperti kata Pak Sekda, silakan orang memiliki pikiran masing-masing. Yang pasti sekarang kita ingin pemerintah menyayangi masyarakatnya, salah satunya dengan law enforcement ini. Oke, berarti ini memang kembali ke individu masing-masing bagaimana cara mencermati sebuah opini ya dari public figure ya. Jangan sampai juga mudah tergiring opini juga seperti itu ya, karena kita takutkan saat ini tugas pemerintah sangat berat. Kalau mau ngurusin COVID, ini mau ngurusin orang yang beropini yang ditakutkan akan menggiring opini masyarakat seperti itu ya, Dr. Sisi. Nah, Pak Sekda, ini saya mau nanyakan lagi terkait pemberlakuan PSBB pada jam malam, karena pada saat ini tempat-tempat hiburan, tempat-tempat restoran, tempat makan ya. Kalau di Perwali sebelumnya ini memang tempat makan sudah dengan disiplin menerapkan jaga jarak. Tapi secara bertahap setelah Perwali tersebut kembali tidak berlaku lagi, ini kembali ada pelanggaran-pelanggaran lagi. Nah, ini mungkin untuk Perwali saat ini Pak, apa tindakan yang akan kita lakukan pada tempat makan, restoran yang melanggar pelanggar protokol kesehatan seperti itu Pak Sekda, silakan. Iya. Di sampingnya saya sebutkan tadi kan beda antara Perwali sekarang dengan Perwali sebelumnya. Kalau Perwali sebelumnya kan kalau tidak pakai masker dia langsung dikarantina. Dikarantina 1 hari 1 malam dikarantina. Tapi yang Perwali yang 27 2020 dia tidak karantina, tetapi dia melalui beberapa tahapan tadi. Kita lihat tingkat kesalahannya, lisan, tertulis, penahanan identitas diri, sampai ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu bisa jadi dia diberikan hukuman push up, boleh jadi memberikan membersihkan selokan dan lain sebagainya, sampai ke tingkat pemberian denda sampai 100.000, 500.000, 500 sampai 1 juta. Bagaimana penentuan denda ini? Melalui sidang terfiring dari pihak pengadilan. Nah ini jadi tidak sembarangan dari pihak Pol PP kita kamu kena denda, tidak, tapi melalui proses pengadilan baru jadi jatuh hukuman pengenaan denda. Nah ini proses ini tentunya kalau sudah sampai ke denda dan persidangan itu hukuman terakhir lah. Tapi yang awal ini juga yang kita terapkan, persuasif, lisan, tertulis, dan itu jenjang-jenjang yang harus dilalui. Saya kira itu hukuman sanksinya. Oke, baik. Nah ini Pak Sekda, kita sudah berada di segmen terakhir di penghujung perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin ini harapannya dari Pak Ratu Dewa selaku Sekda Kota Palembang terkait penerapan Perwali yang akan berlaku besok dan himbauannya kepada warga Palembang, Pak. Silakan. Baik, saya cuma hanya minta 2 dengan para warga sekalian. Pertama, tugas ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi terintegrasi. Kerja kita bersama. Pemerintah, di sana ada masyarakat ini macam-macam.
ada ormas, ada organisasi kepemudaan, ada mahasiswa, ada media, macam-macam. Tolong bantu pemerintah. Kita bersinergi bersama, kita sayangi warga kita sayangi diri kita, keluarga kita, masyarakat. Dengan demikian kita menjaga semuanya. Dengan cara apa? Tidak banyak tuntutan pemerintah, 3 saja. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, saya kira itu himbauan dan harapan saya. Sembari kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 ini cepat berlalu di Indonesia, Sumsel, dan Palembang khususnya. Oke, baik. Dokter Sisi mungkin ada pesan-pesannya untuk Smart Listener dan warga Palembang? Ya, jadi menyambung arahan Pak Sedak tadi bahwa sebenarnya untuk menentukan satu keberhasilan, bagaimana kita memperlambat laju virus ini, sehingga kita bersama-sama bisa menurunkan kesakitan, kematian, itu tentu yang 99% adalah satu perbuatan. Tadi perbuatan yang Pak Sekda bilang, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan hanya 1% dibutuhkan pemikiran. Jadi kalau orang berpikir apapun, beropini apapun, silakan. Yang penting kita masuk ke dalam 99% untuk melakukan satu perbuatan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Bung Eno ini closing statementnya Bung Eno. Iya, untuk milenial dan masyarakat jangan fobia dan jangan terlalu cuek terhadap COVID-19 ini, karena sudah banyak korban, dokter sudah banyak yang meninggal. Dan untuk pemerintah Kota Palembang,